Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga Anda baik-baik saja bersama dengan keluarga di rumah. Kembali dengan saya Bung Ropan, kita akan membahas menjelang duel di babak semifinal antara tim Garuda Muda Indonesia yang ditengani oleh STY atau Sintayong bertarung dengan tim Gajah Perang Muda dari Thailand yang dipimpin oleh pelatih mereka Alexander Mano Polking yang membawa tim senior Thailand menjuarai Piala AFF di Singapura, dan mereka mengalahkan tim asuhan STY, tapi kita dengan tim muda. Saat ini kita akan bertarung dengan mereka untuk bisa menguji kembali mereka apakah mereka adalah tim tangguh yang selama ini seakan menjadi momok bagi tim nasional Indonesia. Selalu kalau ketemu dengan Thailand sudah keder duluan. Padahal sebenarnya kita tidak perlu takut melawan mereka, karena kita bisa menang melawan mereka. Dan ini yang harus dihilangkan, rasa gentar menghadapi mereka. Karena peluang kita untuk bisa mengulangi apa yang kita lakukan pada 3 tahun lalu, 2019 di Stadion Rizal Memorial di kota Manila, ketika kita mampu mengalahkan mereka di fase grup yang konon disebut sebagai grup neraka ketika itu dalam SEA Games 2019. Thailand itu tidak berkutik. Bahkan mereka tidak mampu mencetak sebiji gol pun di bawah penjaga gawang Indonesia saat itu yang dipimpin oleh pelatih kita Indra Safri, dan gawang kita dikawal oleh Nadeo Argawinata. Thailand yang dipimpin bahkan oleh pemain mereka yang bersinar di AFF ketika mereka menjadi juara dengan mengalahkan Indonesia, Supacok Saracat. Pemain ini pun tidak mampu berbuat banyak untuk bisa menaklukkan tim Garuda Muda kita di bawah Indra Safri. Dan kita menggulung mereka dengan 2-0. Nah, kenangan inilah yang harus kita kobarkan, kita bawa dari Manila ini ke Vietnam di saat kita kembali bertemu dengan mereka. Tapi sekali ini bukan di fase grup. Kita bertarung di babak semifinal. Karena di fase grup 2019 saat itu yang terjadi di pertandingan pertama di grup B, itu pada 26 November 2019, kita juga bergabung dengan Vietnam di sana. Ada Singapura, ada Laos, dan Brunei Darussalam. Dan kita hanya kalah 1 kali dari Vietnam dengan 1-2. Kita menang 2-0 melawan Thailand, dan gol itu diciptakan oleh Egy Maulana Fikri di menit keempat dan diperbesar oleh Osvaldo Hai 3 menit menjelang pertandingan usai, tepatnya di menit 87. Kita menang telak atas mereka, dan kita juga menggulung ketika itu Brunei Darussalam dengan 8 gol, menang dengan 4 gol atas Laos, dan kita menuju ke babak semifinal untuk mengalahkan Myanmar 4-2 lewat perpanjangan waktu, sebelum kita bertarung kembali lagi dengan Vietnam dan kita kalah di final, hanya dapat perak setelah kalah dengan 3 gol dari Vietnam. Sekarang kita berbicara dengan Thailand di semifinal. Semoga kenangan manis yang ada di Rizal Memorial ini terjadi kembali di saat Egy dan kawan-kawan tampil melawan Patrick Gustafsson dan kawan-kawan di kubu Gajah Perang Muda ini dari Thailand. Kalau dikatakan apakah kita bisa menang? Sekali lagi saya sudah bilang di awal, peluang itu ada, tetap terbuka. Tinggal mental kita sekarang. STY mampu memompa semangat ini. Kita harus bertarung habis-habisan dengan mereka. Mungkin salah satu kendala kecil yang akan dihadapi oleh pemain kita di saat kita harus melakukan perjalanan panjang. Karena stadion yang kita akan gunakan nantinya bertarung melawan Thailand itu bukan lagi di Fitri ya. Tempat kita di fase grup A. Ini Fitri terletak di Provinsi Puto. Tetapi melawan Thailand ini dipindahkan ke stadion yang lebih jauh jaraknya yang harus ditempuh oleh tim kita. Sekitar 3-4 jam yang kita harus dapatkan bisa tiba di Nandin. Lokasinya di Provinsi Nandin. Itu stadion yang kita akan pakai adalah Tien Truong. Nah, disinilah sedikit kendala kita, karena bukan saja perjalanan yang memakan waktu jauh, ya pasti ini juga semoga mental kita tetap kuat menghadapi Thailand. Tetapi Thailand diuntungkan ketika ada perubahan jadwal main, di mana kita digeser ke main agak sore, jam 16.00.
Padahal kita itu seharusnya dalam jadwal bisa bermain di malam hari pada pukul 19.00 di Fitri, stadion yang cukup bagus buat kita karena kita hanya kalah sekali melawan Vietnam, tapi kita bisa meraih ada 3 kemenangan di sana, melawan Timur Leste, melawan Filipina, dan melawan Myanmar. Kita bahkan bisa mencetak 11 gol dalam 3 pertandingan itu, sehingga kita ada di posisi kedua setelah Vietnam. Tetapi kita tidak bermain lagi di Fitri. Ini sengaja, apakah ini ada permainan atau tidak, tapi seakan-akan tuan rumah ini harus diuntungkan. Mereka memilih untuk bisa bermain, tadinya bermain di jam 16.00, mereka pindah ke jam 19.00 dan memilih Fitri untuk menjadi tempat mereka, karena mereka juga bermain di situ, di grup A. Sehingga kita terlempar, dalam tanda kutip seakan diusir untuk bermain begitu jauh ke Tien Trong, yang menjadi markas sebenarnya ini stadion tempat di grup B, di mana Thailand sudah beberapa kali bermain di sana selama mereka bertanding. Jadi agak sedikit menguntungkan. Kita tidak terbiasa dengan atmosfer di Tien Trong ini, di Nandin. Tetapi itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita. Kita harus hadapi mereka. Kita harus bisa mengalahkan Thailand. Ini yang perlu. Jangan gentar menghadapi mereka, karena mereka tidak membawa pemain-pemain terbaik mereka. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya, tidak ada lagi Terasil Dang dari sana. Chanatip Songkrasin juga tidak ada di sana. Supacok, Saracit, nggak ada. Yoyen itu nggak ada. Sekarang mereka dengan tim yang mungkin hanya penjaga gawang kawin yang agak senior di sana. Tapi tetap kita harus bisa, siapapun pemain Thailand yang dibawa oleh Paul King sini, mereka tim berbahaya. Mereka bukan tidak mungkin bisa mengalahkan tim Indonesia. Karena mereka sudah melaju, walaupun mereka kalah 1-2 melawan Malaysia. Jadi pertandingan mereka di grup B, tapi mereka menghajar habis Singapura dengan 5-0. Meski juga di pertandingan terakhir melawan Laos, mereka susah payah hanya dengan gol bunuh diri, sehingga mereka bisa menjadi juara grup ketika Malaysia itu tertahan dari Kamboja dengan 2-2. Nah, tetap kita harus fokus sekarang, konsentrasi penuh. Pemain-pemain Thailand yang bagus, yang menurut saya perlu diawasi oleh pemain-pemain belakang kita, terutama buat Fakhrudin dan Rizky Ridho, termasuk dengan Ilham Rio Fahmi yang menggantikan posisi Asnawi Mangku Alam yang terkena akumulasi 2 kartu kuning, sementara Firsa Andika juga di kiri. Mereka harus bisa mengawasi. Yang pertama adalah Patrick Gustafsson. Ini pemain nomor 9 Thailand yang bagus. Ada juga Benjamin, James Davis. Ini gelandang serang yang sangat baik. Ada Woracit. Ini pemain-pemain yang saya sebut yang perlu untuk bisa diawasi sepanjang pertandingan. Walaupun mereka masih punya Cakit Palakon, Caya Pipat, tetapi mereka ini tidak sebagus dengan Woracit atau dengan Benjamin, James Davis, serta Patrick Gustafsson. Nah, ini menjadi tugas yang sudah katakan untuk 4 pemain belakang kita yang berdiri sejajar dengan 3 gelandang kita yang juga harus bisa menutup pergerakan mereka. Woracit dan Benjamin harus mepet dengan habis sehingga mereka tidak bisa memberikan umpan-umpan ke depan kepada Patrick Gustafsson. Ini akan menjadi tugas bagi gelandang bertahan atau DM kita, defensive midfielder, yang diperankan oleh Mark Klok. Dibantu saya pikir dengan Sahrian Abimanyu dan juga dari Ricky Kambuaya, kita cukup kuat di tengah. Entah STY akan memainkan apa lebih dulu dengan Marcelino yang main atau dengan Sahrian, saya pikir tergantung dari pemikiran STY karena dia lebih tahu sebagai pelatih. Namun saya lebih suka Sahrian yang bermain lebih dulu dengan Marcelino menjadi opsi kedua untuk tampil sebagai super sub di babak kedua. Di depan kita oke lah dengan Egy, ada Witan, termasuk juga dengan Irfan Jauhari atau Muhammad Ridwan yang ditampilkan. Kita agak untung karena sebagian besar pemain-pemain yang tampil di SEA Games 2019 ketika kita sukses mengalahkan Thailand dengan 2-0 saat itu, sekarang hadir di Vietnam. Saya bisa sebut di sini ya. Itu Firsa Andika yang sekarang ada, itu dia sudah hadir sebenarnya di 2019. Jadi tidak mengherankan, saya pikir. Saya tidak kaget dengan keberadaan Firsa. Seharusnya dia harus tampil oke. Sebagaimana juga dia tampil di Manila. Dan dia harus bisa bermain. Walaupun tidak ada Pratama Arhan, tidak sebagus orang, tapi dia sudah punya pengalaman setidaknya. Kemudian kita masih punya ada Egy ya, ada Witan Sulaiman, ada Sadil Ramdhani, ada Rahmat Irianto,
ada Sahrian Abimanyu. Nah, saya sudah sebut tadi ada Witan ya, Witan juga ikut bermain. Jadi sebenarnya tim kita ini oke. Ada Asnawi juga ikut pada saat itu, tapi Asnawi kan sekarang tidak bisa bermain karena akumulasi. Jadi banyak pemain-pemain kita yang masih berada. Jadi kita bisa menang. Kalau kita dengan materi ada 6 pemain saja hadir dari 2019 kan, kita bisa mengalahkan mereka dengan pemain-pemain baru yang dibawa oleh Polking ke Vietnam. Dan kalau saya lihat bagaimana juga Laos hampir bisa menahan imbang mereka dan mereka kalah dari Malaysia dengan kondisi seperti kita yang tren kita lagi bagus, lagi naik. Pasca kekalahan dari Vietnam kita juga bagus sekali ya. Menang 4-1 dari Timor Leste, 4-0 dari Filipina, 3-1 dari Myanmar. Dan saya pikir ini baik sekali buat kita. Sudah tanggung, kita sudah di semifinal. Jadi kita harus bisa memanfaatkan kesempatan ini di saat kita punya pemain-pemain yang oke. Pemain-pemain yang punya pengalaman di Manila dan juga punya pengalaman di Piala AFF. Karena di sana tim senior, tapi kita dengan tim muda yang bersinar, yang bahkan tidak ada yang bisa menduga. Kita bisa lolos sampai ke final. Bukan Vietnam. Tetapi kita yang, memang kita kalah melawan Thailand, tim senior. Karena memang mereka bagus. Kita kalah 4-0, tapi kita bisa menahan di leg kedua dengan 2-2. Nah, cara bermain ini, kalau kita bawa dengan hasil 2-2, kita punya pressing yang bagus terhadap mereka, kita bisa memberikan perlawanan. Saya rasa kita bisa menang. Kembali ke mental anak-anak. Kita melupakan itu. Bahwa kita selalu sulit menghadapi Thailand, oke. Tapi toh kan saya sudah katakan tadi, kita bisa menang melawan mereka. Mereka tidak bisa membuat gol ke gawang Nadeo. Walaupun juga memang kita pernah kalah melawan Thailand di final di 2013. Dengan 1-0 di final, sebelumnya kita kalah dengan 4-1. Bahkan di 2015 juga kita kalah dengan sangat telak dengan 5 gol. Tetapi kita harus melupakan semua itu. Sekarang yang ada di depan mata kita adalah semifinal yang berlangsung di Stadion Tien Trong di Nandim ini. Di awal saya sudah bilang memang tidak terbiasa buat kita. Ini menjadi kebiasaan buat Thailand, tetapi kita tidak boleh menjadi, sekali lagi, tidak boleh jadi alasan. Karena kita akan bermain juga dengan 11 lawan 11 lawan mereka. Dan mereka, kalau saya lihat Thailand tidak sebagus seperti yang diungkapkan banyak orang bahwa mereka ini bisa menakutkan. Karena kita sudah lihat di fase grup juga mereka bisa dikalahkan. Karena yang paling menentukan sekarang adalah Vietnam. Karena Vietnam itu berambisi sekali untuk bisa menjadi juara. Tapi Vietnam itu bersyukur. Karena mereka tidak bertemu langsung dengan Thailand. Kalau mereka bisa bertemu dengan Thailand mungkin akan jadi lain. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Thailand, justru kita bukan tidak takut. Thailand yang gentar melawan kita. Kebalik menurut saya. Mereka agak takut. Karena banyak juga yang mengunggulkan bahwa ini Thailand bagus, Thailand bisa kalahkan. Justru untung bagi kita. Sebagai underdog, kita itu menguntungkan. Ketika masuk lapangan dengan nothing tulus, tidak ada apa-apa. Anak-anak bermain dengan baik, ya, menikmati permainan. Pressing yang kita butuhkan di sini. Pertama, kita jangan panik melawan mereka. Kita lebih tenang, lebih sabar. Mental harus berbicara di sini. Finishing touch kita juga harus bagus. Tidak banyak membuang-buang peluang untuk mencetak gol. Kita harus bermain dengan sangat baik. Itu saja. Passing kita harus lebih benar lagi. Dan Sintayong saya pikir tahu ini. Jangan banyak salah-salah passing lagi. Kontrol bola juga harus lebih diperbaiki. Ini harus kita lakukan di saat menghadapi Thailand. Dan mumpung kesempatan ini masih terbuka, saya rasa kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Apalagi kalau kita bisa melakukan sama seperti di Manila. Di mana menit keempat Egy Maulana Fikri sudah membuat gol ke gawang Thailand saat itu. Dan kita bisa melakukan seperti ini, Thailand akan goyah. Secara mental mereka akan runtuh ketika gawang mereka itu bobol. Karena mereka juga tahu, Polking itu tahu, Indonesia ini sulit untuk dikalahkan. Karena dia bisa melihat kan, ada 5-6 pemain yang datang dari Piala AFF, juga mantan bermain di SEA Games 2019. Jadi wajar kalau mereka berhitung dengan tim kita. Justru mereka terbeban masuk lapangan, kalau sebagai tim yang lebih diunggulkan, tetapi melihat tim kita yang sangat kuat, mereka akan sedikit goyah. Nah, modal kita yaitu, selain saya bilang tadi beberapa poin-poin yang saya sudah katakan tadi, ya kita membuat gol. Kita membuat gol cepat, selesai mereka. Tidak akan mungkin. Karena setelah kalah lawan Vietnam kan ketika kita mencetak gol, itu akan terus berlangsung. Baik melawan Timor Leste, Filipina, dan Myanmar. Ketika kita membuka gol pertama itu, keran gol itu seperti mengalir. Nah, ini yang kita tunggu melawan Thailand. Nggak usah peduli, walaupun kita sebenarnya harus main malam,
tapi ditukar harus bermain di jam sore, kita tetap harus fokus. Selama kita fokus, konsen, dan mental kita baik, semua bisa diatasi. Tinggal tergantung bagaimana kita di lapangan nantinya. Ini menjadi tugas bagi STY sebagai pelatih kepala untuk bisa meramu, meracik sebuah strategi, memainkan starting 11 terbaik di saat menghadapi gajah perang. Selamat bertanding dan selamat berjuang buat anak-anak Garuda muda kita. Ciao.